Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama Brebes Porang Kusno Al Raja di 27 meter di atas permukaan laut. Ya, Porang dataran rendah. Ini posisi saat ini pertumbuhan porang kita yaitu menuju ke fase generatif ya, fase generatif. Sehingga saat ini kita lihat porang-porang kita ini bergelimpangan ya, bahkan itu sudah pada jarang ya, itu sebetulnya sudah hilang. Nah, di sini memang yang daerah ini dengan juga daerah sini nih, yang ini lokasinya, ini memang sangat sudah banyak yang dorman ya, karena memang itu adalah kita tanam awal ya, yang ini sama yang ini tuh ya. Dan kemudian yang dari sini ini terus ke sana, ke arah barat sana sampai ujung sana, itu memang agak lambat tumbuh ya. Akhirnya maka mereka masih tampak utuh ya. Padahal sudah banyak yang apa itu namanya, kita ambil kataknya dari tunas-tunas pertama yang sudah para dorman. Oke, untuk hari ini kita mungkin akan apa itu namanya, membicarakan atau memaparkan bagaimana cara kita untuk menambah keuntungan. Jadi dari porang-porang kita ini, lahan porang ya maksudnya. Nah di sini ini lihat, jadi ini adalah katak-kataknya sudah kita ada yang diambil ya, tuh dari tunas-tunas pertama. Tuh. Bagaimana kita memanfaatkan lahan ini adalah supaya ada keuntungan lebih dari sekedar porang-porang kita yang memang kita tahu porang itu adalah masanya panjang. Oke. Sekarang ini adalah masa dorman, dan mereka dorman pun itu tidak bareng ya. Jadi bertahap. Ada yang masih segar, macam nih segar. Ada yang sudah loyo, dan ada yang sudah tumbang dan tidak ada batangnya, seperti contoh di sini. Ini sudah tidak ada batang, dan ini di sini juga sudah tidak ada batang. Itu banyak ya, banyak yang sudah tidak ada batang, dan ada juga yang masih segar, seperti macam tuh contohnya masih segar ya. Mana ini? Tuh. Nah, maka dari itu kita ada istilah tumpang sari. Nah, di sini ya, tumpang sari. Oke, kita lanjut, yaitu tadi kita dengar ada istilah tumpang sari ya. Kita ngobrol sambil kita beraktivitas ya, karena memang ini juga perlu kita siangi. Tumpang sari tersebut tujuannya yaitu ada tujuan tumpang sari, yaitu satu untuk membuat tipe tanam naungan ya, naungan atau semi naungan. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk menambah penghasilan ataupun mendapat hasil tambahan dari tanaman-tanaman porang kita, ataupun bukan tanamannya tapi lahan tanaman porang kita. Jadi satu untuk memberikan naungan, kedua untuk pemanfaatan lahan agar mendapat hasil tambahan. Oke.
Untuk yang naungan itu yaitu diperuntukkan dengan porang-porang yang kecil seperti macam ini adalah porang-porang yang kecil dari katak mini ya. Dari katak mini ini tentunya kita dalam cuaca yang panas di sini perlu naungan. Maka dari itu biasanya ada yang pakai semi naungan jagung atau apalah yang penting bisa menaungi tanaman porang kita. Oke, karena ini adalah ditanam di atas di bawah porang-porang besar, maka ini adalah waktu itu dinaungi oleh porang-porang besar. Nah, itu untuk yang tipe untuk tumpang sari untuk naungan porang-porang kita. Karena yang diutamakan di sini adalah porang ya. Nah, oke. Kemudian untuk yang kedua yang memanfaatkan lahan untuk menambah penghasilan. Nah, ini itu adalah untuk porang-porang yang bertipe besar seperti ini dan ini contohnya dan yang lainnya ya. Itu contoh saya yang dari umbi itu tidak saya kasih naungan di awal. Akan tetapi kita akan memberikan tumpang sari itu di akhir. Ini ingat ya, di akhir pertumbuhan mereka. Karena apa? Karena di sini porang tersebut kita tahu tadi adalah masanya panjang, kemudian ketika ini nanti sudah dorman dan kemudian sudah tidak ada batang dan daun, kemudian ini kita akan biarkan kapan kita bongkar. Ini sekarang bulan 2 ya. Sekarang maaf tadi saya belum katakan bahwa sekarang tanggal 12 Februari 2022 hari Sabtu. Ini bulan Februari. Ini di sini sudah banyak yang dorman dan bahkan katak-kataknya pun sudah saya banyak yang saya ambil ya. Oke. Nah, ini nanti ketika kita mau bongkar, ini kapan waktunya? Dari sekarang Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau di bulan Juni saja 4 bulan. Kalau kita bongkar bulan Juni. Nah, dari masa 4 bulan ini tanah nganggur ya. Sekarang oloyo-oloyo, kemudian nanti ketika sudah tidak ada, ini nanti nganggur selama 4 bulan sampai 5 bulan. Nah, maka dari itu untuk yang porang-porang yang besar ini kita berikan tumpang sari di akhir. Contohnya semacam ini. Nah, ini contoh. Ini adalah cabai keriting tipe laba. Ini. Dan ini sudah baru 3 minggu, ini sudah seperti ini, semacam ini sudah ada bunga, kemudian ini bahkan ini ada pentilnya ya, ini, maaf ini, kemudian ini juga udah ada apa itu 2 ini, tuh ya, ini dalam 2 bulan, ini adalah sudah kita bisa panen cabai, ini karena cabai ini, varietas cabai ini adalah 2 bulan panen. Ini cabai keriting ya, cabai keriting dari tipe laba. Ada laba dan lado ya. Ini laba yang nantinya terus bertunas, tidak berhenti. Ini nanti 2 bulan sudah mulai petik, hasil ya, sudah merah, sudah normal. 2 bulan ya ini. Nah, ini kenapa saya tanam sekarang? Ini di sini tadinya porang besar, ini sudah tidak ada. Ini tuh ya, ini tuh kan. Nah, berarti nanti dia cabai naik. Ini cabai naik. Ini mau doyong, ini nanti cabai naik. Dan ini sudah doyong, ini cabai nanti naik. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini cabai-cabainya sudah seperti ini. Seperti ini dan ininya sudah nggak ada. Itu juga di sana sudah nggak ada dan itu sudah loyo semacam itu. Ini cabainya sudah besar-besar tuh. Cabainya. Nah, apalagi semacam ini. Ini kita lihat di sini adalah bedengan sekarang hanya tinggal cabai ya. Ini cabai dan ini adalah ada tonggak-tonggaknya. Nanti kita ikat biar nanti tidak roboh ya. Karena nanti ketika ini tumbuh dengan subur, nanti dia berat ke atas dia akan roboh. Maka dari itu kita kasih tonggak ya. Ini bukannya tidak ada porang, ini di dalam itu porang semua. Di sini ini adalah cabai, di sini porang, cabai, porang begitu. Jadi kita tanam cabai itu di sela-sela porang, kemudian porangnya tumbang seperti ini. Ini sudah kosong ya. Ini dalam 5 bulan nanti nunggu panen semua untuk digali.
ini sudah juga selesai untuk tanaman cabai. Tuh ini ya, lihat ya. Tuh. Nah ini. Untuk itu, apa sih pesan saya di sini yang bisa diambil kira-kira oleh para sahabat, yaitu ketika kita mau tumpang sari pun kita harus menentukan kapan kita tumpang sari, jenis apa. Kemudian seperti gampangnya gini, kalau semacam itu tadi itu yang masih segar bugar begitu, itu sudah dikasih tumpang sari waktu kecil bareng tumbuh, itu seandainya macam cabai ya, cabai ini kita tanam di sana itu yang masih tumbuh subur begitu, akhirnya mereka berdesak-desakan dan cabainya pun tidak akan baik. Soalnya bagaimana? Ini sendiri di sini nanti kita akan semacam ini kita akan pruning ya. Yang di bawah ini akan kita pruning, kita habiskan, tidak boleh ada cabang karena untuk menghindari terlalu rimbun, kemudian misalnya terlalu lembab, dan kemudian tidak juga ada hawa masuk, tidak begitu leluasa, akhirnya akan timbul jamur. Maka dari itu ketika kita tanam bareng dengan porang-porang tersebut, maka untuk hasil cabainya pun tidak baik. Jadi kita percuma ya, percuma. Nah ini, maka dari itu hanya yang kita perlu ambil di sini adalah kapan kita melakukan tumpang sari yang benar sehingga tidak mengecewakan kita ya. Seperti contoh ini kan sudah besar ini. Ininya sudah mulai loyo. Nah, itu banyak. Ini macamnya. Ini sudah ada pentilnya tuh, buahnya tuh. Nih. Dan ini buah ini nanti yang di sini ini kita ambil ya, kita ambil. Karena ketika tidak diambil, nanti untuk penuaan buah ini mengganggu ke pertumbuhan batangnya sendiri. Kalau diambil ini adalah nanti kita tumbuh dulu, nanti dengan memperbaiki batang, kemudian nanti berbuah lebih baik yang ada di atas ini. Nanti ini besar ke sana ya, besar. Oke. Itu semua sudah tumbuh bagus cabainya dan ininya sudah mulai loyo. Jadi tepat ya, tepat sasaran. Cuman di sini kita tuh susahnya itu adalah ini, gulma. Tadinya kalau ini istilahnya kita kasih mulsa, kita aman ya. Tapi berhubung ini adalah kita mendadak, kita mengambil sikap, ini kan harus ditumbang sari untuk nanti lahan biar tidak nganggur ya. Maka dari itu kita tanam dan tanpa mulsa. Mungkin nanti untuk gulma memang sangat risih ya buat kita, ribet, cuman ya mau apa lagi, kita hanya memanfaatkan apa situasi yang ada. Untuk yang di areal Rongkrang yang dulu kita tanam porang, memang sekarang kita tanamin cabai dan pakai mulsa. Dan untuk kedepannya kita akan, setelah cabai kita langsung akan tanami porang kembali. Kita bukan mundur dari porang ya. Kenapa di sana pakai cabai, tapi sudah terlambat waktu itu kita dapat bibit yaitu di bulan Februari, jadi saya hitung sudah terlambat. Maka dari itu kita lebih baik kita tanami cabai dulu, kemudian nanti untuk berikutnya kita langsung lubang-lubangnya tersebut kita langsung tanami porang. Dan untuk yang di sini pun nanti ketika yang ini kita cabai, yang di sana nanti kita mungkin insya Allah bawang merah ya, bawang merah dulu, kemudian setelah bawang merah langsung ke porang lagi. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menangkap apa yang saya maksudkan, bahwa kita kembali katakan bahwa untuk masalah tumpang sari itu ada dua, yaitu satu untuk naungan, berarti kita diperuntukkan untuk porang-porang yang kecil, yang bibitnya kecil. Kemudian untuk yang bibitnya besar itu tidak mungkin dikasih naungan saat mereka pertumbuhan ya, saat mereka bareng ya. Seperti contoh ini nih, kita lebih dekat lagi. Seperti contoh yang ini. Ini kalau kita sekarang ada tanamannya, berarti nanti terganggu. Karena memang untuk sehatnya tanaman itu adalah membutuhkan oksigen, kemudian membutuhkan sinar matahari yang cukup. Dan kalau memang ternaungi dengan rimbun-rimbunnya
dedaunan itu tidak akan bisa bagus ya. Ini rencana di sini nanti kalau sudah panen kita bawang merah dulu, kemudian yang sebelah sini nanti cabai ke sana, dan kemudian akan kita porang lagi. Nah, untuk yang naungan besar itu berarti seperti ini, kita di akhir ya, di akhir pertumbuhan porang kita, masa-masa dorman kita kasih tanaman tumpang sarinya. Sebetulnya bukan tumpang sari ya ini. Jadi artinya ini untuk memanfaatkan lahan saja. Kalau tumpang sari kita bareng-bareng lah ya. Kalau ini adalah memanfaatkan lahan karena bulan 2 sekarang sudah pada dorman, 3, 4 sampai 5 mungkin sudah habis. Nah, sedangkan dibongkar itu bulan apa? Bulan 6 atau bulan 7, maka kita manfaatkan lahan tersebut dengan tanaman-tanaman yang memang masanya nanti sekian bulan tersebut sudah sama-sama sudah tidak produktif. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan berguna buat para sahabat tani yang ada di Nusantara ini. Oke, dan tak lupa subscribe yang belum subscribe, dan juga like and komennya ya, ditunggu. Aktifkan loncengnya biar nanti ketika kita melakukan mengupload video baru bisa sampai kepada sahabat semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.